Hai, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang NPSH dan kavitasi. NPSH adalah singkatan dari Net Positive Suction Head. NPSH merupakan total head di sisi suction sebuah pompa. Kavitasi adalah fenomena terbentuknya gelembung di sekitar inlet impeller yang kemudian gelembung tersebut bergerak sepanjang blade mengikuti aliran fluida. Karena tekanan fluida mengalami kenaikan ketika bergerak sepanjang blade dari inlet ke outlet, maka pada suatu titik tekanan fluida di luar gelembung akan lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap yang ada di dalam gelembung. Ketika ini terjadi, maka gelembung akan mengalami kolaps. Nah, kolapsnya gelembung ini terjadi tiba-tiba atau dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kemudian timbul suara bising akibat proses kolaps ini. Nah, akibat kavitasi, kinerja pompa akan turun. Head pompa akan mengalami penurunan drastis atau drop. Fenomena ini diistilahkan dengan breakaway. Nah, akibat kavitasi, pompa juga akan bergetar karena tekanan yang tidak atau beban yang tidak seimbang akibat kolapsnya gelembung tersebut. Jika getaran ini terlalu besar, maka dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan mekanis. Nah, ketika ada gelembung yang kolaps, terbentuk juga gelombang kejut atau shock wave. Shock wave ini merupakan gelombang tekanan yang kemudian dapat menyebar atau bergerak di dalam badan fluida. Nah, gelombang kejut ini bisa menyebabkan erosi pada impeller atau blade karena gelombang kejut ini bisa menimbulkan shear stress atau tegangan geser yang cukup besar ketika berinteraksi dengan impeller atau blade. Nah, ini adalah sebuah diagram atau skema kurva karakteristik fluida yang menunjukkan fenomena breakaway. Ini jika kita lihat garis lengkung ini mewakili kurva karakteristik dari pompa pada kondisi normal. Jika terjadi kavitasi, maka kurva mendadak akan melengkung atau jatuh ke bawah. Garis putus-putus inilah yang mewakili proses breakaway atau fenomena breakaway ini. Nah, ini merupakan sebuah foto yang mengilustrasikan kerusakan pada impeller akibat kavitasi. Nah, bagaimana proses terjadinya kavitasi atau terjadinya gelembung ini? Nah, ketika pompa beroperasi atau bekerja, tekanan di inlet pompa mengalami penurunan. Nah, ketika penurunan atau tekanan di inlet ini turun sama atau lebih rendah dari tekanan uap fluida pada temperatur kerja fluida atau temperatur pemompaan, maka fluida akan mengalami perubahan fase dari cair ke uap. Nah, sebagai contoh, misal air itu memiliki tekanan uap kurang lebih sama dengan tekanan atmosfer pada temperatur 100 derajat Celcius. Nah, dengan demikian penting untuk mengetahui tekanan total atau tekanan bersih di titik suction. Tekanan bersih di suction inilah yang kemudian diwakili dengan NPSH sebagai parameter. Nah, pada dasarnya ada dua jenis NPSH. Yang pertama adalah NPSH available atau NPSH yang tersedia pada sistem pemompaan dan NPSH required atau NPSH yang dibutuhkan oleh pompa agar pompa bisa bekerja dengan normal tanpa mengalami kavitasi. Nah, NPSH required itu diperoleh melalui pengujian pompa dan data NPSH required atau kurva NPSH required itu disediakan oleh pabrikan pompa di dalam katalog pompa.
Sedangkan NPSH available itu harus dianalisis oleh perancang sistem pemompaan. Jadi untuk menghindari terjadinya kavitasi, syarat yang harus dipenuhi adalah NPSH available harus lebih besar atau sama dengan NPSH required. Pada prakteknya, NPSH available selalu didesain atau diset lebih tinggi dengan selang yang aman dibandingkan NPSH required. Ada yang mensyaratkan bahwa NPSH available harus 1,15 kali NPSH required atau 15% lebih tinggi dibandingkan NPSH required. Nah, NPSH available dapat kita perkirakan menggunakan formula ini. Jadi NPSH available itu sama dengan P dibagi rho G, di mana P di sini merupakan tekanan fluida di permukaan cairan di tangki suction. Sedangkan H kecil itu adalah elevasi di sisi suction yang diukur dari ketinggian fluida, permukaan fluida di dalam tangki ke garis center impeller atau garis center poros pompa. Head elevasi akan bernilai positif jika poros pompa berada di bawah permukaan fluida di tangki suction. Head elevasi ini bernilai negatif jika poros pompa posisinya lebih tinggi dibandingkan permukaan fluida di tangki suction. HL merupakan head loss yang terjadi di sisi suction. PVP dibagi rho G merupakan tekanan uap cairan atau fluida yang dipompa. Jadi kalau kita lihat di sini P per rho G biasanya bernilai positif karena tekanan di sisi suction atau di permukaan fluida di dalam tangki suction biasanya positif. Dan ini biasanya jika reservoirnya atau tangkinya terbuka sama dengan tekanan atmosfer. Jadi biasanya jika P dibagi rho G ini bernilai sama dengan tekanan atmosfer dibagi rho G atau sekitar 10 meter. Lalu kemudian H kecil ini tergantung dari posisi pompa relatif terhadap permukaan fluida di dalam tangki. Head loss bisa kita analisis menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Kalau kita lihat di sini, maka H kecil bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kedua suku yang lain bernilai negatif. Jadi pada dasarnya kedua suku ini akan mengurangi besarnya NPSH. Sedangkan H kecil bisa menambah atau mengurangi tergantung bagaimana perancang memposisikan pompa relatif terhadap permukaan fluida. Nah, setelah NPSH available diketahui, maka kita bisa menganalisis kecukupannya. Kurva NPSH required biasanya berbentuk melengkung ke atas, sedangkan kurva NPSH available melengkung ke bawah mirip dengan kurva head terhadap debit. Kalau kita lihat di sini, maka pada posisi sebelah kiri di mana NPSH available lebih tinggi dari NPSH required, pompa dapat bekerja dengan aman tanpa mengalami kavitasi. Sedangkan di sisi kanan, di mana NPSH required lebih besar daripada NPSH available, maka disinilah wilayah di mana pompa mengalami kavitasi. Nah, pada dasarnya ada dua alternatif instalasi pompa. Yang pertama, pompa dipasang di bawah permukaan fluida di dalam tangki, atau sering diistilahkan sebagai static suction head, atau pompa dipasang di atas permukaan fluida tangki, atau disebut sebagai static suction lift. Nah, jika pompa dipasang seperti ini, pompa akan aman dari kavitasi. Namun demikian, konfigurasi seperti ini tidak selalu bisa digunakan atau bisa dicapai, karena bisa jadi reservoir hisapnya berada pada posisi yang sangat rendah, atau mungkin berada di bawah tanah. Sedangkan konfigurasi kedua, static suction lift, ini selalu bisa digunakan
Namun demikian, perbedaan ketinggian poros pompa dengan permukaan fluida harus dirancang atau ditentukan dengan hati-hati untuk menghindari kavitasi, karena posisi inilah yang memungkinkan terjadinya kavitasi. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.